gimana tepat sasarannya, itu kita punya detesan ya tadi ya. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial ya, Kemensos, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah. Pak, kemarin di DPR Mensi bilang harga aslinya itu 12.700 ya Pak di Neraca. Nah itu gimana sih Pak kira-kira agar bisa harganya itu nggak jauh-jauh dari sana Pak, dibeli masyarakat Pak? Itu mungkin Menkyu-nya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Ya, saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang terlalu ini. Jadi saya kan udah banyak ngomong tentang itu, gitu ya. Mungkin Menkyu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Gitu fair kan? Pak, viral di media sosial Pak, Bapak sudah mulai negur-negur programnya Pak Prabowo yang makan bergizi gratis Pak. Bukan negur, terus kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Gitu fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung, seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras. Jadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jadi, ambil duitnya. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil anggaran yang tidak terserap. Kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran. Saya kira kita tidak perlu pesimis, ada masih kurang sana sini. Kita lihat 3 bulan ke depan, menurut saya pasti akan lebih baik karena dengan data-data yang ada dan pengecekan di lapangan. Kami lakukan pengecekan fisik, kami bangun tim juga dari Dewan Ekonomi Nasional untuk melihat sehingga kita tidak hanya menerima laporan, sehingga Bapak Presiden dapat laporan yang dengan data akurat sehingga proses pengambilan keputusan juga bisa akurat. Itu yang menyebabkan kita menduga bahwa ada semacam rupture, keretakan di dalam kabinet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luhut tegur Purbaya soal anggaran MBG. Nah, sampai Rocky Gerung pun ya ikut menyebut Prabowo pusing hadapi keretakan kabinet. Nah, sebelumnya kita lihat ya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memberi peringatan kepada Menteri Keuangan yaitu Purbaya Yudi Sadewa. Jadi Luhut memperingatkan kepada Purbaya agar tidak mengambil sisa anggaran dari Badan Gizi Nasional yang diperuntukkan untuk MBG. Yang tidak usah dihentikan, kita dilihat bagus kok, apa yang dihentiin? Ya kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengen cepat buahnya, seperti gigit cabai lu langsung pedas, ya nggak bisa gitulah. Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini ya kita perbaikin. Ya kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita sangat prihatin dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan. Jadi menurut netizen ya, Kepala BGN ini ngadu ke Luhut Binsar Panjaitan. Nah, sampai pada akhirnya pun ya Rocky Gerung mengatakan Presiden Prabowo Subianto dibuat pusing hingga muncul isu keretakan kabinet. Jadi Rocky Gerung ya menduga bahwa ada semacam keretakan di dalam kabinet Prabowo. Kalau sekarang Pak Prabowo pusing, seluruh anggota kabinetnya hasil transaksi elektabilitas, bukan transaksi etikabilitas. Itu yang menyebabkan kita menduga bahwa ada semacam rupture, keretakan di dalam kabinet ini. Ya Pak Prabowo ada pemimpin yang punya kapasitas ketegasan. Tapi ketegasan itu hanya mungkin kalau society-nya itu ada di dalam sistem komando. Partai politik nggak peduli komando, dia mau transaksi tuh. Apalagi Pak Prabowo tidak punya pengalaman teritorial, pengalaman komando terus tuh. Maka bingung dia sekarang, dia komando. Ada yang dengar? Ide dia tentang MBG beda diwujudkan. Ide tentang koperasi, ide tentang apa aja tuh. Jadi kita mau baca sebetulnya ilmu pemerintahan ini pertama-tama adalah payung untuk memperlihatkan bahwa pemerintahan efektif kalau ada penerimaan etis. Nah, dari awal tidak ada etika di situ. Jadi kalau kita lihat benar memang apa yang disampaikan Rocky Gerung, faktanya sekarang ya terjadi perbedaan argumentasi dari Menteri Prabowo sendiri seperti Bahlil bahkan dengan
Purbaya, Menteri Keuangan ya, masalah LPG. Dan ini menurut Rocky Gerung ya mengkonfirmasi bahwa memang ada keretakan di dalam kabinet Prabowo. Nah, apalagi kalau kita lihat Menteri Purbaya ini ya terus mendapat dukungan dari masyarakat yang dinilai oleh masyarakat dengan harapan ya keuangan negara Indonesia bakal lebih baik di era sebelumnya. Dan menurut netizen juga Pak Purbaya ini harus waspada karena kinerja dari Purbaya ini justru akan membuat orang lain, kementerian lain marah kepada Pak Purbaya karena Pak Purbaya ini kalau dilihat ya, kalau ada kementerian tidak bagus langsung disentil seperti yang terjadi kemarin ya kepada Menteri SDM dan juga yaitu kepada Pertamina yang dinilai Pertamina males-malesan ya membangun kilang. Setelah statement Purbaya akhirnya terjadi kebakaran kilang di Dumai dan Purbaya sendiri mengatakan dia tidak takut kepada yang lain selain kepada Presiden karena dia harus bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen di sosial media. Sebelum terjadi kegaduhan, menurut gua pemerintah harus segera klarifikasi ya. Karena Menteri Keuangan kemarin itu ngomong kalau tabung gas 3 kilo setelah disubsidi pemerintah harganya menjadi 12.750 ya. Ini beda apa yang selalu disampaikan oleh Menteri SDM. Kalau harga tabung gas 3 kilo itu 18.000. Ini ada selisih sekitar 5.250. Kalau sampai benar apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, kasihan rakyat kecil dibohongin mulu. Udah gitu harga beli di lapangan rata-rata di atas 20.000 PA. Tuh lo lihat tuh si Kalagondang, Bahlil sentil Purbaya, Menku salah baca data. Salah baca data bagaimana Gondang? Terus nih si Luhut nih, begitu juga tuh, Luhut pasang badan, jangan hentikan MBG katanya. Terus PDIP nih, Pertamina disebut malas, Menko Purbaya disemprot PDIP, jangan so jago. Lah emang jago. Emang Pertamina males-males, udah bensinnya busuk ya kan. Terus korupsinya juga merajalela. Makanya selalu gue ingetin sama temen-temen nih, ayo kita gabung rame-rame nih, kita jagain Pak Purbaya. Soalnya nih, kalau Luhut udah turun tangan, terus PDI juga udah turun tangan, sama si Gondang juga udah turun tangan, itu tandanya Pak Purbaya bener. Makanya kita sebagai netizen kita kawal bareng-bareng. Intinya salam aja buat Pak Purbaya ya, entah anaknya misalnya ngeliat video gua, atau keluarganya, atau bininya, atau siapa dah. Tolong sampein ke Pak Purbaya, jangan takut, kita sebagai warga Indonesia, netizen Indonesia, support Pak Purbaya 100%. Tapi ada catatannya, selagi kerjanya benar buat belain rakyat. Kalau misalnya Pak Purbaya nanti suatu saat kagak belain rakyat lagi, ya kita omelin bareng-bareng gitu ya. Soalnya nih yang begini-begini mah biasanya nih diserang-serangin sama petinggi-petinggi, bener. Makanya kudu kita kawal bareng-bareng, kita kawal, kita awasin bareng-bareng nih Pak Purbaya. Oke kawan, padat banget lo. Dari pertarungan Menkyu Purbaya dan Menteri SDM Bahlil, kira-kira siapa yang akan tumbang? Siapa yang akan tersingkir dari keduanya? Ayo, tim Purbaya silakan komen, tim Bahlil silakan komen, dan tim netral silakan komen. Lucu. Ketua MUI ingatkan Pak Purbaya, Menteri Keuangan, jangan arogan katanya. Jangan so jadi pahlawan Ketua MUI. Mohon maaf nih ya, sebenarnya mau arogan mau apa menurut saya sih enggak gitu. Emang gaya bicaranya Pak Purbaya seperti itu. Harusnya kemarin nih gini-gini, jangan Pak Purbaya dikritik. Kemarin polemik nasab kemana aja Pak? Itu ranah Anda. Anda harus membereskan polemik nasab. Kenapa diem aja kemarin? Mikir Pak, mikir ya. Wow, gila. Ternyata harga asli gas LPG 3 kilo bukan 20 ribuan kayak yang kita beli, tapi bisa nyentuh Rp42.750 per tabung.
Dan yang ngomong ini bukan orang sembarangan. Waktu rapat bareng DPR, Purbaya Yudi Sadewa blak-blakan ngomong kalau harga asli gas LPG 3 kilo itu Rp42.750. Sementara yang disalurkan ke agen cuma Rp12.750. Dan tiba-tiba, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia nyaut. Katanya, Purbaya salah baca data, masih perlu penyesuaian katanya. Lah, kalau salah, kenapa nggak dikasih tahu harga aslinya sekalian? Pertanyaannya sekarang, apakah harga asli LPG 3 kilo ini nggak boleh diketahui masyarakat, atau justru ada sesuatu yang disembunyikan? Lo lebih percaya siapa? Purbaya yang buka-bukaan, atau Bahlil yang bilang datanya salah? Tulis pendapat lo di kolom komentar dan kasih alasannya. Dalam sebuah rapat antara Menteri Keuangan dengan DPR beberapa hari yang lalu, ada satu data yang cukup menarik untuk diperhatikan ketika Menteri Keuangan membeberkan bahwa harga LPG sebenarnya mencapai Rp42.750, tapi 70%-nya atau Rp30.000 itu disubsidi oleh APBN sehingga masyarakat bisa membelinya dengan harga murah seharga Rp12.750. Angka ini kemudian menjadi tanda tanya karena sangat tidak sesuai dengan harga yang ada di lapangan, karena harga eceran yang dibeli oleh masyarakat itu bisa lebih dari Rp20.000 per tabung. Padahal kata pemerintah ini cuma Rp12.750. Nah, perbedaan harga yang cukup jauh ini kemudian itu menimbulkan tanda tanya, dan Bahlil meresponnya dengan sangat-sangat menghina. Saya nggak tahu Bahlil ini kenapa gitu, karena merespon pernyataan Purbaya di rapat DPR kemarin yang menyebutkan bahwa harga LPG ke masyarakat itu hanya Rp12.750. Bahlil mengatakan bahwa Menteri Keuangan salah baca data. Biasalah kalau itu ya, mungkin butuh penyesuaian, kata Bahlil. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya, jadi saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu ya. Mungkin Menkunya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya. Pernyataan Bahlil ini memang menjengkelkan sekali. Ya tapi ya begitulah Bahlil, seperti biasanya memang pernyataan-pernyataannya selalu menjengkelkan gitu, kayaknya memang menjengkelkan sejak lahir. Saya nggak ngerti gitu, setiap Bahlil bicara itu selalu menjengkelkan. Nggak bicara aja menjengkelkan gitu. Ya tapi apa yang disampaikan oleh Bahlil kepada Menteri Keuangan secara terbuka seperti ini, itu bagi saya sangat nggak baik gitu, karena Bahlil seperti ingin menunjukkan bahwa ini menteri baru, Menteri Keuangan yang baru masuk, nggak tahu apa-apa, masih amatir, perlu diberi masukan sama dirjen atau timnya gitu ya, dan kemarin lupa diberikan gitu. Sehingga datanya salah-salah atau tidak sesuai dengan kenyataan. Itu penghinaan yang sangat luar biasa kepada seorang menteri yang sama-sama berada dalam satu kabinet yang sama. Dan saya nggak ngerti apakah Bahlil ini punya dendam pribadi atau punya masalah pribadi dengan Menteri Keuangan, atau ya mungkin isu LPG ini sangat sensitif bagi dirinya. Tapi ya pada intinya penghinaan seperti ini itu nggak baik. Bagi saya itu adalah penghinaan gitu, karena pernyataan salah baca data, tidak diberikan masukan, tidak diberikan data yang benar oleh tim atau dirjennya, itu benar-benar seolah ingin menunjukkan atau menyampaikan kepada kita semua bahwa Menteri Keuangan ini ya nggak ngerti, sampai harus diberikan masukan oleh staf atau dirjennya gitu. Jadi saya nggak ngerti kenapa sampai muncul ucapan-ucapan yang menghina seperti itu, tapi Menteri Purbaya kayaknya sangat santai untuk merespon Bahlil ketika ditanya balik sama wartawan. Ya nanti kita cek, karena sudut pandang dari beberapa orang bisa berbeda, tapi kita lihat saja mana yang benar. Karena bagi Menteri Purbaya, uangnya kan itu-itu aja, nggak mungkin salah gitu ya. Jadi sebagai Menteri Keuangan melihat data-data yang ada itu pasti sudah benar. Tapi ya kalau Bahlil bilang salah baca data, oh saya salah baca data. Ya Purbaya bilang ya nanti kita klarifikasi atau kita periksa lagi gitu. Tapi datanya pasti ya seperti itu. Dan saya mendengar pernyataan Menteri Purbaya yang sangat santai seperti itu ketika sudah disindir atau dihina betul oleh Bahlil gitu ya. Saya akhirnya mencari tahu sebenarnya data kita itu seperti apa gitu. Nah, ternyata saya menemukan sebuah fakta yang cukup menarik, karena data yang disampaikan sama Purbaya ini sebenarnya itu adalah data yang sama sejak tahun 2023 lalu gitu. Jadi harga LPG itu Rp12.750 itu tidak berubah atau tidak ada kenaikan sejak 22 November 2023. Wah, ada lengkap datanya. ya Bahlil mungkin perlu disampaikan, perlu diberikan masukan sama dirjen atau stafnya, silahkan cari. Dari saya seperti itu gitu ya. Sejak 22 November 2023. Nah, angka yang sama terkait harga LPG yang sampai kepada masyarakat sebesar Rp12.750 itu sebenarnya itu juga sudah disampaikan sama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sejak 7 Januari 2025 lalu. Harganya memang segitu. Harga tahun ini emang segitu, dan Menteri Purbaya ya sudah benar berarti, karena sesuai gitu. Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan hal yang serupa gitu. Menteri yang lama yang sudah lama ada di pemerintahan juga menyampaikan angka yang sama dengan Purbaya, Rp12.750. Jadi Purbaya ya sudah benar dalam hal ini gitu, karena
Ya datanya sama kok. Nah kalau Bahlil bilang salah baca data, kemudian tidak diberikan masukan oleh dirjen atau stafnya, ya mungkin Bahlil yang salah baca. Atau Bahlil sensitif sekali soal masalah LPG ini. Gitu. Gak ngerti, kayaknya ada sesuatu gitu. Atau ada, jangan-jangan. Nah kalau begini, saya melihat bahwa ini kayaknya memang sudah ada masalah yang pribadi, sensitif, atau masalah-masalah yang mungkin menyangkut soal pembagian-pembagian anggaran yang saya nggak ngerti itu mengarah kemana. Tapi ya rasanya apa yang disampaikan oleh Bahlil itu benar-benar salah total gitu ya. Jadi selain menjengkelkan, salah. Nah, tapi pertanyaan kenapa Bahlil kayak sensi gitu ya, kayak sampai ya kayak menyinggung pribadi gitu. Padahal ini cuma soal data tuh. Sampai menyerang Purbaya di publik seperti itu kan kayak ada masalah betul gitu ya. Itu kan kayak apa ya? Kayak orang punya kerjaan atau punya pemasukan terus kemudian dibongkar terus sensitif gitu. Kayak gitu. Atau kayak maling yang ketahuan. Saya nggak bilang Bahlil maling, nggak, itu seperti gitu ya. Karena apa yang disampaikan oleh Bahlil itu keterlaluan gitu. Karena kalau saya melihatnya sebagai sesama menteri, sebagai menteri yang senior yang sudah lama lebih dulu menjadi menteri seperti Bahlil, ketika ada pertanyaan seperti itu dari wartawan, ketika ada perbedaan data antara di DPR dengan di lapangan, kan mestinya jawabannya ya nanti kita koordinasikan dengan Menteri Keuangan seperti apa gitu. Karena ya di lapangan tidak seperti itu. Itu kan enak gitu. Tapi kalau bilang menterinya pasti salah baca data, itu menjengkelkan sekali. Nah, selain itu, memang kenapa ini menjadi sensitif? Karena harga Rp12.750 itu jarak dengan harga yang ada di pasaran atau di lapangan itu memang cukup jauh atau hampir Rp10.000 selisihnya gitu. Karena di lapangan, di daerah-daerah itu harga LPG bisa mencapai Rp22.000. Nah, selisih Rp10.000 ini itu siapa yang menikmati? Kalau dari Pertamina kepada eceran itu hanya Rp12.750, berarti kan ada orang-orang yang mengeruk keuntungan di tengah-tengah ini dari penyaluran atau pengecer ini untuk kemudian menjual lebih mahal kepada pemerintah. Nah, mereka ini, setahu saya, mereka adalah orang-orang yang selama ini memang di kelompok elit yang memang menikmati alur subsidi atau penyaluran barang-barang subsidi ini, dan ya uangnya kepada mereka. Jadi mereka ini sebenarnya yang berdagang dengan masyarakat. Rp12.750 itu sudah dari pemerintah, tapi dijual di lapangan sampai Rp22.000, keuntungan itu ke mereka. Yang menikmati siapa? Nggak tahu gitu ya. Tapi kalau Bahlil sesensitif itu sampai menghina Menteri Purbaya, kayaknya dia bagian dari ini semua. atau teman-temannya lah, atau apa. Ya silakan di cross check atau dicari tahu lagi gitu. Karena bagi saya ini sebenarnya adalah angka-angka yang seharusnya bisa dijawab dengan santai saja gitu. Kenapa ada selisih misalkan, oh karena ada jalur distribusi yang ini kemudian membuat harganya jadi mahal gitu ya. Penyalurannya jadi perlu biaya tambahan di bawah. Sampaikan saja gitu. Meskipun penjelasan-penjelasan seperti itu mungkin tidak akan bisa diterima oleh masyarakat kita. Karena kita kan akan berpikir gitu. Ya kalau dari Pertamina Rp12.750, artinya ketika sampai di pangkalan ya seharusnya cuma segitu gitu. Tapi kan faktanya kan nggak demikian gitu. Jadi ya penjelasan dari Bahlil atau Menteri SDM terkait ini itu diperlukan untuk menetralisir atau memberikan jawaban kepada masyarakat. Tapi nampaknya Menteri Bahlil lebih suka untuk menyalahkan atau membuka perdebatan baru. Nggak mau menjelaskan gitu. Karena kalau dijelaskan kayaknya tambah blunder ya, tambah salah gitu. Saya paham dari sisi strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bahlil, dia melakukan penyerangan supaya orang lupa dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena dengan Bahlil menyampaikan Menteri Purbaya itu salah baca data, tidak diberikan masukan oleh dirjen atau stafnya gitu ya, orang jadi berpikir bahwa ini perseteruan antara Bahlil dengan Purbaya, dengan Menteri Keuangan. Sementara orang jadi sedikit lupa dengan harga asli LPG yang ada di pasaran itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Ya bagi saya silahkan diselesaikan saja secara gentle gitu, secara terbuka, karena ini kan ya harga yang melibatkan puluhan juta masyarakat Indonesia, karena LPG itu dinikmati puluhan juta orang. Jadi ya kalau ada selisih Rp10.000 gitu ya, itu kan selisih yang sangat luar biasa yang dinikmati entah oleh siapa. Ya Bahlil pasti tahu itu. Kalau tanya saya hanya bisa menduga-duga gitu. Tapi harga pastinya atau orang yang terlibat di balik ini semua ya pasti orang-orang yang dikenal oleh Bahlil gitu. Nah, kenapa itu dibiarkan? Kenapa kemudian ini tidak terselesaikan dengan baik? Ya itu yang harusnya menjadi perbincangan kali ini, bukan antara Menteri Purbaya dengan Bahlil. Karena dua orang ini sama-sama menteri gitu. Kalau berdebat ya cuma buruk bagi mereka, buruk bagi kabinet, tapi masyarakat tetap tidak mendapatkan harga yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah.